Jiwa terpilih, ini bukan sekadar video lain. Ini adalah interupsi yang suci. Jika kamu mendengar ini sekarang, itu karena ada panggilan yang tidak biasa sedang diarahkan tepat kepadamu. Kamu tidak nyasar ke pesan ini. Kamu dibimbing ke sini bukan karena kebetulan, melainkan karena ada maksud yang rapi dan penuh ketelitian. Ada sesuatu yang selama ini tersembunyi di depan mata, dan perhatianmu sedang ditarik ke sana. Terlalu lama kamu menanggung beban. Terlalu lama kamu berjalan maju dengan tenaga yang kamu paksa keluar dari sisa-sisa harapanmu hanya untuk bertemu penundaan lagi. Kamu sempat bertanya-tanya tentang jalanmu. Kamu sempat menyalahkan energimu. Kamu sempat menyalahkan orang lain. Kadang, kamu bahkan menyalahkan dirimu sendiri. Ada malam-malam ketika kamu memohon jawaban dan yang kamu dengar hanyalah sunyi. Ada momen ketika kamu menunggu petunjuk dan yang kamu terima hanya hening. Lalu kamu mulai bertanya, apa aku ditinggalkan? Tetapi tidak, kamu tidak ditinggalkan. Yang kamu rasakan sebelum pikiranmu mampu menjelaskan, kini sedang dibukakan pelan-pelan. Ada gangguan yang mencoba membuatmu terikat, bingung, kecil, dan ragu. Bukan karena kamu lemah, justru karena kamu bertanda. Bukan karena kamu rusak, justru karena kamu membawa sesuatu yang mengusik kegelapan. Ada bagian dari dirimu yang mengancam pola lama, dan itu sebabnya serangan datang lebih cepat, lebih sering, lebih licik. Apa yang terasa seperti perlawanan bukan berarti penolakan, itu pengakuan. Itu tanda bahwa langkahmu berarti. Dan sekarang, dengarkan ini dengan jelas. Masa kebingungan itu selesai. Tirai sedang disibakkan. Tangan yang bermain di balik layar sedang diperlihatkan. Dan ketika kebenaran dibukakan, itu bukan untuk mempermalukanmu. Itu untuk membebaskanmu. Karena kamu terlalu berharga untuk terus hidup dalam belenggu yang sejak awal tidak pernah ditakdirkan memimpin hidupmu. Biarkan ini jadi momen kebangkitanmu. Biarkan ini jadi saat ketika batinmu berdiri tegak, bukan dalam ketakutan, tapi dalam kejernihan yang damai. Bukan dalam panik, tapi dalam ketenangan yang tegas. Karena sumber yang membukakan jebakan juga adalah sumber yang menuntunmu keluar darinya dengan aman. Apapun yang mencoba menekanmu, kini sedang dipatahkan oleh keputusan yang lebih tinggi daripada strategi apapun. Jadi saat kamu melangkah ke peran baru ini, jangan buru-buru. Tarik napas. Biarkan kata-kata ini turun ke dalam, bukan hanya lewat telinga, tapi menembus sampai ke pusat keberanianmu. Keselarasan dimulai dari penyerahan. Dan saat kamu siap menyatakan persetujuanmu, kamu boleh menuliskannya di kolom komentar. Bukan demi keramaian, melainkan sebagai perjanjian sunyi antara dirimu dan jalan yang lebih tinggi, bahwa kamu siap melangkah ke tujuanmu. Dan bertahanlah sampai akhir, karena kita akan menutup pesan ini dengan penguatan yang akan memutus rantai, bukan besok, bukan nanti, hari ini. Jiwa terpilih, bagaimana kalau momen ini memang tidak acak? Bagaimana kalau penundaan, pertempuran, kebingungan, semuanya menunjuk ke titik ini? Kamu tidak menonton ini karena kebetulan. Ini bukan sekadar guliran layar atau suara lain di lautan kebisingan. Ini tabrakan yang suci antara garis waktu hidupmu dan waktu yang lebih besar. Tirai sedang diangkat. Apa yang bekerja dalam gelap sedang diseret ke terang. Cara-cara tersembunyi, resistensi yang aneh, kabut halus yang mengikuti kamu, semuanya sedang dibongkar. Dan kamu bisa merasakannya, bukan? Ada sesuatu yang bergerak di dalam. Ada getaran yang berbeda. Ada sinyal yang membuat batinmu tidak bisa lagi tidur nyenyak dalam ketidaksadaran. Bangun, jiwa terpilih. Kabut yang dulu kamu kira normal, ternyata bukan iklim alammu. Kebingungan bukan jatahmu. Kedamaian adalah warisanmu. Kejernihan mulai mengalir seperti sungai ke dalam pikiranmu, membersihkan kebohongan, ketakutan, dan keraguan yang selama ini mengecilkanmu. Apa yang pernah direbut tidak akan selamanya direbut. Apa yang tertunda tidak akan selamanya tertunda. Ada pemulihan, ada percepatan, ada pelepasan. Bukan karena keberuntungan, melainkan karena hidup punya caranya sendiri untuk menyeimbangkan kembali apa yang pernah timpang. Kamu sudah bertarung dalam pertempuran yang tidak masuk akal.
Kamu merasakan perang tanpa musuh yang jelas. Kamu menanggung beban tanpa tahu sumbernya. Tetapi sekarang, kebenaran muncul. Ini adalah benturan antara panggilan dan gangguan, antara tujuan dan pengalih perhatian. Kamu tidak diserang karena kamu lemah. Kamu diserang karena kamu membawa bobot. Ada sesuatu di dalam dirimu yang terasa di ruang yang tak terlihat. Ada pengaruh yang kamu bawa bahkan ketika kamu diam. Dan kamu mungkin belum sepenuhnya paham itu, tetapi itulah sebabnya jalanmu berbeda. Lihat bagaimana orang yang ditakdirkan memimpin seringkali ditempa jauh sebelum mereka terlihat. Mereka melewati raksasa, pengkhianatan, pengasingan, dan masa-masa sunyi. Bukan karena dihukum, melainkan disiapkan. Yang tampak seperti kegagalan sering menjadi pembuka jalan bagi keberpihakan hidup. Kadang kamu ditarik dari tempat yang nyaman bukan untuk dijatuhkan, melainkan untuk dikeluarkan dari ruang yang terlalu sempit bagi takdirmu. Dan sekarang, cukup. Kamu tidak diciptakan untuk hidup dalam arah yang blur. Mulai dari titik ini, sesuatu di dalam dirimu akan bergeser. Kamu akan melihat dengan cara yang berbeda. Kamu akan mengenali mana yang asli dan mana yang palsu. Kepekaanmu sedang ditajamkan, bukan hanya untuk membaca orang, tapi untuk membaca tujuan. Kamu akan mulai merasakan siapa yang selaras dan siapa yang sekadar menempel. Kamu akan mulai peka terhadap tempat yang terlihat benar, tapi terasa salah. Dan keputusan-keputusan yang dulu membuatmu sesak akan mulai masuk akal karena perspektifmu sedang ditulis ulang. Bahkan penundaan akan kamu pahami. Pintu yang tertutup, jalur yang berbelok, perpisahan yang mematahkan hati, semua itu kadang bukan hukuman, kadang itu perlindungan. Ada strategi di balik peregangan, dan tekanan sering menjadi pembuka bagi tujuan. Jangan salah mengira perlawanan sebagai kegagalan, seringkali itu konfirmasi. Saat panggilanmu membesar, oposisi menjadi lebih berani. Saat batinmu mulai terjaga, distraksi meningkat. Karena apa yang kamu bawa tidak biasa, dan gangguan tahu itu. Resistensi yang kamu rasakan bukan sekadar hidup. Itu intervensi yang menargetkan tugas yang sedang naik. Tapi ini kebenarannya. Kamu tidak tanpa daya. Kamu tidak dibiarkan tanpa alat. Ada senjata yang tidak selalu dipahami orang. Bukan senjata untuk melukai, melainkan untuk memutus pola. Kamu punya doa dalam bentuk percakapan jujur dengan sumber kehidupan. Kamu punya penguatan dalam bentuk nada, napas, dan kesadaran yang mengembalikanmu pada pusatmu. Kamu punya kebenaran, bukan opini, yang membuat kebohongan kehilangan tempat untuk berdiri. Dan kamu punya ketaatan, kunci yang membuka pintu tanpa perlu kamu mendobrak. Sekarang pergeseran sedang terjadi. Hidup sedang menyusun ulang hal-hal di pihakmu. Apa yang tampak seperti penundaan sedang membuka ruang bagi takdir. Luka punya tujuan, pertempuran punya tenggat. Ini bukan akhir, ini titik balik. Mulai hari ini, kamu akan merasakan kepekaan yang lebih halus. Pagi-pagimu akan berbeda. Tidak lagi diawali kecemasan dan dada berlari, tetapi dengan keselarasan. Sebelum tanganmu meraih ponsel, sebelum kamu tenggelam dalam arus kabar dan tugas, berhenti sebentar dan bisikkan pertanyaan sederhana. Apa yang sedang dibukakan hari ini? Keheningan kecil itu akan menempatkanmu pada posisi untuk menangkap sinyal yang selama ini terlewat. Biarkan pikiran pertama di pagimu diisi oleh niat, bukan tekanan. Keselarasan, bukan kepanikan. Dan saat kamu melatih itu tiap hari, distraksi akan kehilangan cengkeramannya. Kamu akan berhenti bereaksi dari ketakutan dan mulai bergerak dari kejelasan. Karena sekarang kamu mengerti, ada sesuatu yang sedang dipulihkan di dalam dirimu. Ini bukan sekadar konten, ini penyetelan ulang. Ada tarikan lembut yang memegang jantungmu dan berkata, cukup, kamu tidak akan lagi hidup di bawah panggilanmu. Kamu diciptakan untuk terang, bukan kabut, untuk kejernihan, bukan kekacauan, untuk terobosan, bukan belenggu. Beban batin yang kamu pikul itu nyata. Itu sebabnya kamu sering merasa sebelum hal terjadi. Itu sebabnya suasana ruangan bisa berubah saat kamu masuk. Itu sebabnya kamu sempat dipaksa tenggelam dalam kebingungan, karena kamu pembawa kebenaran.
Tetapi sekarang versi dirimu yang dulu coba dibungkam sedang bangkit. Ada amanah di hidupmu. Ada tugas yang seperti sudah berdenyut sejak jauh sebelum kamu tahu namanya. Kamu memang tidak dibuat sama seperti yang lain. Dan serangan datang lebih awal karena tujuanmu signifikan. Dan ya, gelombang bisa datang, tetapi itu bukan kata terakhir. Itu bukti bahwa kamu dekat. Gangguan paling keras sering muncul saat kamu paling dekat dengan sesuatu yang akan mengubah segalanya. Jadi tetap sadar, tetap berakar, tetap siap. Karena tekanan di atasmu bukan untuk menghancurkanmu. Itu bunyi takdir yang sedang terbuka. Kamu mungkin merasa kabut di pikiranmu sedang terangkat. Beban yang menekan fokusmu, awan yang membuatmu sulit percaya, sedang digeser. Kejernihan sedang ditanam. Terang sedang dititipkan, kekuatan sedang dikembalikan. Kamu sedang mendapat kembali keseimbanganmu, bukan hanya fisik, tapi mental, emosional, dan batin. Pernahkah kamu berjalan di tengah keramaian, tetapi merasa tidak benar-benar di sana? Kamu tersenyum di waktu yang tepat, mengatakan kata yang tepat, tapi ada yang tidak selaras. Itu bukan kerusakan, itu perbedaan. Itu tanda panggilan. Kamu merasakan yang orang lain abaikan. Kamu berhenti pada hal yang orang lain lewati. Hal yang bagi mereka ringan bisa menempel di dadamu. Mengapa? Karena jiwamu tersetel pada frekuensi yang berbeda. Kamu diprogram untuk sesuatu yang lebih tinggi. Dan ya, kadang itu membuat jalanmu terasa lebih sepi. Tetapi itu juga berarti kamu menangkap hal-hal yang tidak semua orang bisa tangkap. Gangguan itu tahu. Itu sebabnya serangannya disesuaikan. Distraksinya bukan acak, godaannya bukan umum, pertempurannya bukan kebetulan. Itu dihitung, diatur, ditargetkan, dan dibuat khusus untuk memperlambatmu. Bukan karena kamu lemah, tetapi karena kamu berbahaya bagi pola lama. Ketaatanmu adalah perlawanan. Kesadaranmu adalah ancaman. Itu sebabnya resistensi naik ketika kamu hampir melangkah ke otoritas baru. Itu sebabnya tekanan menebal sebelum promosi. Kamu tidak diserang karena kamu gagal. Kamu diserang karena kamu mendekat. Kamu mungkin merasa lelah belakangan ini. Lelah yang tidak masuk akal. Kamu melihat orang lain melaju seperti tanpa beban, sementara kamu menahan beban yang tidak terlihat. Tapi bukan berarti kamu lebih lemah. Kamu sedang mendorong melawan resistensi. Kamu sedang mendaki saat orang lain meluncur. Apa yang mereka sebut normal tidak lagi pas di tubuhmu. Apa yang memberi mereka kenyang justru membuatmu kosong. Apa yang membuat mereka puas malah membuatmu gelisah. Itu bukan cacat. Itu batinmu yang bangun. Dan hidup melihatnya. Tidak ada air mata yang luput. Tidak ada malam yang hilang tanpa makna. Tidak ada doa yang jatuh sia-sia. Tidak ada tekanan yang terbuang. Hidup tidak menyia-nyiakan rasa sakit. Ia memakainya. Ia mengubah ujian jadi alat. Ia mengolah luka jadi kekuatan. Ada hal-hal yang hanya bisa dibangun lewat api. Dan tekanan yang kamu alami bukan hukuman. Itu pemurnian. Itu proses yang memahatmu menjadi lebih kokoh. Mencetak ketahanan. Membentuk kewibawaan. Menumbuhkan kedewasaan. Rasanya sakit bukan karena kamu hancur, melainkan karena kamu menerobos. Kamu berada di ruang yang sempit, seolah napas tipis, seolah jiwa diregangkan melewati kapasitas. Tapi bagaimana kalau ruang sempit itu justru tanah suci? Bagaimana kalau tekanan adalah penunjuk arah, bukan kehancuran, tetapi takdir? Seperti benih yang tertutup tanah, gelap, tertekan dari segala sisi. Tampak seperti terkubur, padahal sedang ditanam. Dan saat tekanan terasa paling berat, disitulah ia pecah. Akar turun, batang naik, hidup meledak dari apa yang tampak seperti mati. Jiwa terpilih, kamu tidak berada di ujungmu. Kamu sedang ditegakkan. Gelap di sekitarmu bukan kuburmu. Itu rumah kaca tempatmu bertumbuh. Tekanan di atasmu bukan musuhmu. Itu tanda bahwa kehidupan baru akan muncul. Dan dengarkan ini perlahan. Yang kamu rasakan sekarang, tekanan aneh, ketidakpastian, kesendirian, bukan acak. Itu
Itu sinyal bahwa elevasimu lebih dekat daripada yang kamu kira. Ketika perang memanas, itu bukan bukti kamu salah jalan. Itu konfirmasi bahwa kamu berada di tepi sesuatu yang tidak bisa dibatalkan oleh apapun. Ada pengaturan yang sudah dibuat untukmu yang belum kamu lihat. Ada bantuan yang sudah ditugaskan yang belum kamu temui. Ada pintu yang sudah selaras yang belum terbuka. Jadi ketika jiwamu panik, ketika pikiranmu menuntut jawaban, ingat, waktu besar punya ritmenya sendiri. Ia datang tepat, ia tidak terlambat. Namun, kepastian tidak selalu berarti mudah. Karena itulah musim ini menuntut lebih dari sekadar semangat. Ia menuntut kejernihan, bukan paranoia, bukan ketakutan, tetapi kemampuan membaca yang halus. Karena dalam jam seperti ini, tidak semua senyum aman, tidak semua dukungan tulus, tidak semua kesempatan datang dari arah yang tepat. Gangguan sering memakai wajah ramah. Apa yang terlihat seperti berkah bisa jadi umpan. Apa yang terasa seperti terobosan bisa jadi distraksi yang dibungkus rapi. Kamu perlu mata yang membaca motif, bukan hanya sopan santun. Karena ada koneksi yang melemahkan batin. Ada undangan yang membuatmu sibuk, bukan subur. Ada pujian yang menumbuhkan ego, bukan tujuan. Jika perhatianmu bisa disedot, arahmu bisa digeser. Itu sebabnya kejernihanmu sedang diasah. Ini bukan waktu bergerak karena impuls. Ini waktu berhenti, menata napas dan merasakan. Ada hal-hal yang menyenangkan tubuh, tetapi membusukkan fokus. Ada kata-kata yang terdengar benar, tetapi mengandung racun. Ada pintu yang terbuka, tetapi bukan jalur maju, melainkan perangkap. Jadi jaga hatimu. Lindungi kejernihanmu. Kejernihanmu adalah pertahananmu. Perhatikan apa yang kamu konsumsi. Bukan hanya makanan, tapi suara, gambar, percakapan, tontonan. Setiap hal yang kamu masukkan ke dalam dirimu sedang memberi makan jiwa atau mengurasnya. Kamu tidak punya waktu untuk memelihara sesuatu yang melemahkan apimu. Gangguan tidak selalu keras. Kadang ia hanya mengalihkanmu cukup lama sampai rasa laparmu pada kehidupan yang sadar menjadi tumpul. Ia datang sebagai hiburan. Ia datang sebagai pelarian. Ia datang sebagai kenyamanan kecil, tapi erosi itu pelan, dan ketumpulan batin sering dimulai dari kompromi kecil. Gangguan tidak perlu izinmu, ia hanya butuh kelengahanmu. Ia menunggu lelah menjadi ceroboh. Ia menunggu capek menjadi terbuka secara emosional. Ia menunggu kecewa menjadi putus asa. Disitulah ia menyusup dengan sesuatu yang terasa menenangkan, tetapi membawa biaya tersembunyi. Namun kamu tidak rapuh, kamu sedang dipertajam. Kesadaranmu sedang diberi pelindung. Bukan hanya kekuatan untuk bertarung, tetapi penglihatan untuk menghindari pertempuran yang tidak perlu. Karena jebakan paling berbahaya adalah yang tidak kamu lihat. Itulah mengapa momen ini penting. Itulah mengapa kamu dipanggil pada keheningan, bukan mandek, tetapi keheningan yang mendengar. Keheningan yang menangkap dorongan kecil saat sesuatu tampak benar, tetapi terasa salah. Biarkan damai menjadi kompasmu. Bukan tekanan, bukan tergesa, bukan ketakutan. Gangguan mendorong, hidup menuntun. Jika sesuatu tidak terasa pas, berhenti. Jika batinmu menegang, kembali ke napas, kembali ke pusat. Jika damai menghilang, tunggu. Kamu tidak berlebihan. Kamu sedang mendengar. Kamu sedang belajar membedakan antara selaras dan terburu-buru. Tidak semua yang cepat itu tepat, dan tidak semua yang lambat itu penundaan. Kamu sedang belajar mempercayai ritme, bukan reaksi, intuisi, bukan asumsi. Kamu tidak harus memecahkan semuanya. Kamu tidak harus mengejar semua pintu yang kebetulan terbuka. Kamu hanya perlu tetap tunduk pada arah yang lebih tenang, lebih jernih. Karena ketundukan melahirkan kejernihan, dan kejernihan melindungi takdir. Dan kadang kejernihan datang melalui sunyi. Itu sebabnya musim ini bisa saja membuatmu ditarik dari kebisingan, dijauhkan dari keramaian, dipisahkan dari kenyamanan, ditemani terus-menerus. Bukan untuk menghukum, tetapi untuk menyiapkan. Bukan untuk menolak, tetapi untuk melindungi dari suara-suara yang terlalu ramai hingga kamu tidak bisa mendengar yang paling penting.
Jangan salah mengira kesendirian sebagai ditinggalkan. Kamu mungkin merasa sendiri, tetapi kamu tidak dilupakan. Kehadiran yang paling halus sering justru paling dekat saat sunyi. Peninggian hampir selalu dimulai dari tempat yang tidak terlihat. Kerja terdalam sering terjadi di ruang tersembunyi. Di sanalah akar dibuat, di sanalah fondasi dibangun. Jadi jika kamu sedang di ruang sunyi, condonglah ke sana. Biarkan hidup membisikkan hal yang tidak bisa disampaikan saat ramai. Biarkan luka yang kamu sembunyikan disembuhkan. Biarkan yang tidak lagi melayani panggilanmu diluruhkan. Tidak semua orang akan berjalan bersamamu ke level berikutnya, dan itu tidak apa-apa. Keselarasan bukan soal siapa yang paling familiar. Keselarasan soal siapa yang setia pada arah yang sedang kamu jalani. Maka mintalah mata untuk melihat, kebijaksanaan untuk mengenali yang palsu, dan keberanian untuk melepaskan yang tidak bisa ikut. Musim ini bukan hanya soal menjaga hati, ini soal menjaga tujuan. Kamu bukan disisihkan, kamu sedang dipisahkan agar menjadi tepat. Dan saat waktunya tiba, apa yang disiapkan untukmu akan datang tepat waktu. Orangnya, pintunya, peluangnya. Sampai saat itu, tetaplah di ruang yang menguatkanmu. Tetap berakar pada kebenaran. Beri makan batinmu dengan hal-hal yang menegakkan. Tolak umpan distraksi. Lindungi damaimu seperti harta, karena memang begitu. Dan ingat ini, panggilanmu terlalu berharga untuk dipandu oleh sesuatu selain suara yang paling jernih di dalam dirimu. Sekarang dengarkan, bagaimana kalau pertempuran yang kamu hadapi bukan bukti kamu gagal, tetapi bukti kamu sedang naik. Beban, tekanan, oposisi, itu bukan acak, itu persiapan. Saat pengaruhmu mulai tumbuh, resistensi ikut naik. Semakin terang kamu, semakin bayangan bereaksi. Bukan karena gelap lebih kuat, tetapi karena ia terancam. Gangguan tidak takut pada masa lalumu, ia takut pada masa depanmu. Ia gemetar pada apa yang sedang dibangun melalui dirimu. Ia merasakan apa yang akan datang bahkan sebelum kamu melihatnya. Itulah sebabnya serangan meningkat. Itulah sebabnya atmosfer terasa tegang, berat, berkabut. Namun ini bukan akhir. Ini awal terobosan. Kesaksianmu akan membuka pintu bagi orang lain. Ketaatanmu akan memutus pola lama dalam garis keluargamu yang sudah berlangsung lama. Dan itulah sebabnya semuanya terasa berat. Bukan karena kamu lemah, tetapi karena kamu sedang memikul sesuatu yang akan mengubah arah banyak hal. Tekanan bukan untuk menghancurkanmu, tekanan untuk memurnikanmu. Apa yang kamu jalani bukan sekadar terjadi padamu, tetapi terjadi melalui dirimu. Ia membentuk sesuatu yang tidak bisa dibeli, keteguhan. Dan dalam musim ini, kamu perlu mempelajari kekuatan sakral dari kata tidak. Tidak setiap pintu terbuka itu tepat. Tidak setiap peluang itu tugas. Ada hal-hal yang ditawarkan hanya untuk membuatmu terpencar. Hanya karena sesuatu terlihat bagus, bukan berarti selaras. Menolak bukan berarti tidak bersyukur. Menolak berarti fokus. Dibutuhkan kebijaksanaan untuk berkata tidak pada sesuatu yang berkilau tetapi tidak melayani tujuanmu. Dibutuhkan kedewasaan untuk berkata tidak pada sesuatu yang memuaskan sejenak tetapi mengosongkanmu. Fokus adalah bentuk perlawanan. Di dunia yang menarikmu ke 10 arah sekaligus, memilih satu arah butuh kekuatan batin. Gangguan akan menawarkan 10 jalur palsu hanya agar kamu tidak menempuh satu jalur yang benar-benar milikmu. Kamu harus teguh. Kamu harus berlabuh pada kejernihan. Karena kamu bukan sembarang orang. Kamu dipanggil. Kamu bertanda. Jalurmu spesifik. Distraksi adalah musuh dari takdir. Dan tidak semua pertempuran terjadi di luar. Yang paling berat sering terjadi di dalam. Keraguan yang merayap, ketakutan yang berbisik, kebingungan yang menyelimuti arah. Tetapi kamu tidak sedang ditinggalkan. Kamu sedang diperlengkapi. Setiap kali kamu memilih percaya alih-alih takut, kamu mendorong balik kegelapan. Setiap kali kamu mengatakan ya pada hidup yang lebih selaras, sekalipun tanganmu gemetar,
Kamu menggagalkan skema yang ingin membuatmu berhenti. Jangan lelah berbuat baik pada dirimu sendiri. Karena ada masa panen yang terjadwal, asal kamu tidak menyerah. Panen itu bukan teori, itu bukan mungkin. Itu punya waktu, punya tempat, punya janji temu di hidupmu. Dan kamu lebih dekat daripada yang kamu sadari. Ini bukan waktu runtuh, ini tarikan terakhir. Ini putaran terakhir sebelum terobosan. Ini saat semua yang kamu tanam dalam diam, doa, pengorbanan, air mata akan berbicara di ruang terbuka. Kamu bertahan dari hal-hal yang seharusnya menjatuhkanmu. Dan sekarang kamu sedang melangkah menuju yang sejak awal sudah ditulis untukmu. Namun sebelum kamu masuk, lindungi 3 hal seperti harta, kejernihan, kemurnian niat, dan ketaatan pada arah batinmu. Kejernihan menjaga kamu dari tipu daya. Kemurnian niat menjaga kamu dari kebocoran energi. Ketaatan membuat kakimu tetap berjalan, bahkan ketika jalan belum terlihat sepenuhnya. Ini bukan saat kompromi. Ini bukan saat menerima hampir. Ini bukan tentang puas dengan yang tersedia. Ini tentang menunggu yang selaras. Terobosanmu bukan hanya tentang apa yang kamu terima, tapi tentang apa yang akan mengalir melalui kamu kepada orang lain. Ada musim ketika rasanya tidak ada yang bergerak, ketika kamu merasa berputar di tempat yang sama. Tapi hanya karena kamu tidak melihat progres, bukan berarti tidak ada proses. Ada pengaturan yang bekerja, selalu. Kamu bukan macet, kamu sedang disusun. Seperti musim dingin yang menyembunyikan apa yang sedang disiapkan musim semi. Tanah batinmu sedang menghangat, apa yang dorman sedang dibangunkan. Pola lama yang dulu nyaman sekarang terasa sempit, karena memang sempit. Ketidaknyamanan itu tanda kapasitas baru sedang dibentuk, bab baru butuh kekuatan baru, pintu baru butuh pola pikir baru. Kamu tidak bisa membawa kebiasaan lama ke dalam pergerakan baru. Ada sesuatu yang menunggumu di depan. Bukan hanya memanggilmu maju, tetapi seolah menanti kamu menjadi cukup siap untuk memegangnya dengan baik. Jadi jangan melawan pergeseran. Terimalah, ceritamu masih berjalan. Setiap momen yang kamu kira terbuang sedang ditebus. Setiap kesulitan sedang diolah menjadi guna. Tidak ada penderitaan yang sia-sia bila kamu memakainya untuk bertumbuh. Air matamu bukan hilang, ia benih. Dan pada waktunya, ia menjadi panen. Bukan panen kecil, tetapi panen yang berlipat. Ada satu hal yang perlu kamu ingat. Hidup tidak butuh waktu panjang untuk membalik keadaan ketika momennya tiba. Dalam satu hari, segalanya bisa berubah. Satu panggilan, satu pintu, satu pertemuan, satu peluang, satu bisikan kejelasan yang menggeser seluruh arah. Kamu mungkin merasa jauh dari terobosan, tetapi ia bisa saja lebih dekat daripada napasmu sendiri. Penundaan yang kamu alami bukan penolakan, itu persiapan atau perlindungan. Kadang yang kamu sebut ditolak sebenarnya diarahkan ulang. Kadang yang kamu sebut sunyi sebenarnya setelan suci. Karena ketika pergeseran terjadi, ia sering terjadi cepat, mendadak, tanpa peringatan. Dan ketika momen itu datang, kamu akan sadar, semuanya punya alasan. Pintu tertutup, doa yang basah air mata, malam sepi, semua sedang menyiapkan panggung. Jadi jangan lipat sekarang, jangan pergi, jangan turunkan standar hanya karena musim sedang berat. Kamu terlalu dekat, terlalu bertanda, terlalu dipilih oleh hidup untuk berhenti di sini. Dan langkah berikutnya bukan hanya tentang apa yang terjadi untukmu, tetapi apa yang terjadi melalui kamu. Ada pintu yang ditugaskan untuk namamu yang bahkan belum kamu lihat. Tempat yang disiapkan tapi disembunyikan sampai waktu tepat. Dan saat waktunya tiba, pintu itu tidak akan terbuka dengan setengah hati, tetapi dengan ayunan lebar. Kamu tidak perlu memaksa. Kamu tidak perlu mengemis. Kamu tidak perlu mengikis harga dirimu. Yang ditetapkan untukmu akan menemukannya sendiri jalan menuju kamu, selama kamu tetap selaras. Namun, sebelum kamu melangkah ke sana, dengarkan ini dengan jelas. Bersihkan tanah tempat kamu berdiri. Kenaikan butuh pemisahan. Kejernihan butuh ruang. Atmosfermu lebih penting daripada yang kamu kira.
Orang di sekelilingmu, kebiasaan di dalam dirimu, pikiran yang kamu pelihara, itu bukan sekadar mengisi waktu. Itu membentuk persepsi. Dan ketika persepsi berkabut, arah jadi kabur. Seperti rumah yang berantakan membuat kepala ikut berantakan, berantakan batin membuat kepekaan tumpul. Bersihkan kebisingan. Kurangi suara yang menguras apimu. Jauhkan kebiasaan yang membuatmu mati rasa. Putus pola pikir yang memutar masa lalu lebih keras daripada janji masa depanmu. Lihat sekeliling hidupmu. Apakah ruangmu penuh dengan suara, layar, atau obrolan yang pelan-pelan menguras keberanianmu? Detoks lingkunganmu. Gangguan tidak selalu berteriak. Kadang ia membisikkan kenyamanan sampai apimu padam. Buat ruang yang sakral, ruang yang tenang, jujur, bersih. Jadikan kamarmu tempat pulang, bukan tempat lari. Jadikan napasmu jangkar. Jadikan keheninganmu sahabat. Ketika udara bersih, suara batin jadi jelas. Ketika bising hilang, langkah berikutnya jadi terlihat. Dan jika kamu merasa berada di padang sunyi sekarang, jangan panik. Ruang tersembunyi adalah tempat karya terdalam dilakukan. Kesendirian menimpa kekuatan. Keheningan melahirkan wibawa. Ketersembunyian mengajarkan ketergantungan pada yang lebih tenang, lebih jernih. Jangan meremehkan ruang sunyi. Di sanalah minyak kehidupan diperas, ketahanan, kebijaksanaan, keteguhan. Saat musim bergeser, dan ia akan bergeser, kamu tidak akan keluar lebih lemah. Kamu akan keluar lebih tajam, lebih fokus, lebih siap. Dan terobosanmu bukan hanya personal, ia generational. Apa yang akan lahir melalui kamu akan bergema dalam garis keluargamu. Pola akan putus. Belenggu akan retak. Kebebasan akan menjadi nyata untuk orang yang belum pernah melihat contohnya. Ini bukan sekadar keberuntungan. Ini kerja warisan. Kamu sedang menjadi engsel yang membuka pintu untuk yang ada di belakangmu. Pemulihan sedang datang. Tahun-tahun yang kamu tangisi tidak hilang. Peluang yang kamu pikir lenyap tidak luput. Hidup bukan hanya mengembalikan, tetapi memperkaya. Pemulihan berarti kamu tidak hanya dapat waktu kembali. Kamu dapat waktu kembali dengan bunga. Kebijaksanaan yang dulu belum kamu miliki, kejelasan yang dulu belum kamu pegang, kekuatan yang dulu belum kamu kenal. Kamu akan memulihkan fokus, memulihkan sukacita, memulihkan arah. Apa yang dulu tercerai sedang ditarik kembali ke dalam keselarasan. Musim sunyimu bukan berarti tidak ada kerja. Sunyi bukan absen. Sunyi adalah kedalaman. Akar sedang dibuat, fondasi sedang diperkuat, dan fondasi itu akan menopang buah yang terlihat. Tekanan yang kamu tahan membentuk fondasimu. Ia meluruhkan kepura-puraan. Ia memurnikan motif. Itu sebabnya sekarang suaramu punya bobot. Bukan karena kamu paling lantang, tetapi karena kamu pernah bertahan ketika tidak ada yang melihat. Ketika kamu berbicara, yang pecah bukan karena volume, tetapi karena kebenaran. Maka berbicaralah dengan tujuan. Ucapkan kata yang membangun, bukan yang mengikis. Jadikan kata-katamu tempat pulang bagi dirimu sendiri. Bentuk kebiasaan yang mencerminkan siapa kamu sedang menjadi, bukan siapa kamu sudah tinggalkan. Dan jangan takut bangkit lagi. Keberanianmu akan membangunkan keberanian orang lain. Ada momen ketika keadaan berbalik dan orang-orang yang meragukanmu akan melihat perubahanmu. Bukan untuk membesarkan ego, melainkan untuk menegaskan bahwa ketekunan itu nyata, bahwa keselarasan itu punya hasil, bahwa hidup bisa membalikan meja tanpa kamu harus berteriak. Dan indahnya, ketika perubahan itu datang, tidak ada yang bisa menyangkal bahwa itu sesuatu yang lebih besar dari sekadar kebetulan. Tidak ada strategi buruk yang bisa mengalahkan arah yang sudah tepat. Tidak ada fitnah yang mampu menghentikan promosi yang selaras. Tidak ada rencana manusia yang bisa melampaui hukum sebab akibat yang bekerja diam-diam. Jadi tetap siap, tetap selaras, tetap bersih dalam niat, tetap jernih dalam fokus. Karena yang di depan akan membutuhkan perhatian penuhmu, tetapi ia akan sepadan. Sekarang jiwa terpilih, biarkan kata-kata ini mendarat.
Kamu baru saja mendengar pengingat bahwa ceritamu tidak macet. Pertempuranmu tidak sia-sia. Musimmu tidak kosong. Kamu diingatkan bahwa belokan itu dekat, pintu itu disiapkan, dan penundaan tidak pernah berarti penolakan. Ini panggilan untuk kejernihan, untuk membersihkan atmosfer, untuk menjaga batin, untuk bersiap pada percepatan yang selaras, bukan untuk tepuk tangan, tetapi untuk dampak. Benang merahnya begini, hidupmu tidak acak. Kamu sedang dibentuk diam-diam untuk memikul pengaruh terang-terangan. Kamu sedang diselaraskan bukan hanya untuk terobosanmu, tetapi untuk kebebasan seseorang di sisi lain dari ketaatanmu. Lalu, apa yang bisa kamu lakukan secara praktis setelah ini? Mulailah dari pagi, jadilah sengaja. Sebelum dunia sempat menanamkan kebisingan ke kepalamu, biarkan keheningan yang jernih menjadi suara pertama yang kamu dengar. Mulai harimu bukan dengan kebisingan, tetapi dengan hadir. Bahkan 5 menit, bahkan 1 napas panjang yang sadar, bahkan 1 kalimat jujur, tolong tuntun aku. Hal-hal kecil seperti itu adalah engsel yang membuka pintu berat. Bawa catatan kecil, bukan untuk terlihat keren, tetapi agar kamu tetap peka. Tulis apa yang kamu rasakan, apa yang terasa ganjil, apa yang terasa selaras. Kepekaan sering bicara pelan, dan tulisan membuatmu melihat pola yang tadinya terlewat. Di sepanjang hari, latih mengganti reaksi menjadi respons. Saat ketegangan naik, saat frustrasi datang, saat godaan membujuk, berhenti. Tanyakan, apa yang sedang mencoba mengalihkan aku sekarang? Apa yang sedang ditunjukkan hidup di balik momen ini? Kadang pertempuran bukan soal bertarung lebih keras, melainkan bertahan lebih tenang. Dalam hubungan, pilih percakapan yang mengangkatmu. Perhatikan rasamu setelah kamu keluar dari sebuah ruang. Jika sebuah suara terus-menerus mengundang gosip, ketakutan, atau perbandingan, itu bukan suara yang menguatkanmu. Bangun lingkaran yang melindungi apimu, bukan yang mengurasnya. Dan sebelum tidur, ucapkan kata-kata baik. Bukan mantra, bukan ritual, tetapi niat yang jernih. Beri damai pada rumahmu. Beri kejelasan pada pikiranmu. Beri kelembutan pada dirimu. Lalu, istirahatlah dengan keyakinan. Proses tetap bekerja bahkan saat kamu tidur. Sekarang, mari kita masuk ke momen penguatan bersama di sini, sekarang. Setelah semua yang kamu dengar, ini saatnya membiarkan semuanya turun lebih dalam. Dimanapun kamu berada, pelankan sebentar. Jika bisa, pejamkan mata. Letakkan distraksi. Kita akan membuat ruang hening, ruang untuk menata ulang, mengembalikan pusat, dan memutus beban yang tidak seharusnya kamu bawa. Tarik napas pelan. Rasakan tubuhmu. Rasakan dadamu. Ucapkan di dalam hati dengan jujur. Aku menyerahkan bebanku. Aku mengembalikan ketakutanku. Aku melepaskan kebingunganku. Aku tidak lagi hidup dalam kabut. Aku memilih kejernihan. Aku mengakui ada hari-hari ketika aku lelah. Ada momen ketika aku ragu. Ada waktu ketika aku nyaris menyerah. Tapi hari ini aku kembali. Aku kembali pada fokus. Aku kembali pada arah yang benar. Aku kembali pada niat yang bersih. Tolong bersihkan lingkunganku. Bersihkan pikiranku. Cabut kebiasaan yang menguras. Putus pola yang menahan. Tenangkan kebisingan. Ajari aku menghargai damai. Ajari aku melindungi ruang batinku. Tajamkan kepekaanku. Latih aku mengenali yang palsu meski terlihat indah. Latih aku mendengar yang halus. Ajari aku bergerak hanya saat aku selaras, bukan saat aku panik. Aku meletakkan di bawah kakiku rasa takut, lelah batin, tekanan untuk selalu membuktikan, rasa tertinggal, perbandingan, keraguan. Aku melepaskannya. Aku menolak kebohongan yang berkata aku terlambat. Aku menolak bisikan yang berkata aku tidak cukup. Aku tidak tertinggal. Aku sedang dibangun. Aku tidak terkubur. Aku sedang ditanam. Aku tidak dilupakan. Aku sedang diproses. Aku membuka diri pada pintu yang memang milikku. Aku bersedia bertemu peluang yang tepat. Aku bersedia menjaga integritasku saat terobosan datang.
Aku bersedia tetap rendah hati saat keadaan berbalik. Aku bersedia tetap jernih saat sorot mata datang. Aku meminta pemulihan penuh, pemulihan waktu, pemulihan fokus, pemulihan arah, pemulihan sukacita. Aku meminta agar yang hancur di dalamku dibenahi. Aku meminta agar yang retak di batinku disatukan. Aku meminta agar aku menjadi versi diriku yang lebih utuh. Aku juga menginginkan perubahan ini tidak berhenti padaku. Biarkan keberanianku hari ini memutus pola lama dalam keluargaku. Biarkan ketekunanku menjadi teladan. Biarkan kejernihanku menjadi warisan. Dan sekarang, ucapkan terima kasih. Bukan karena semuanya sudah sempurna, tetapi karena kamu sedang bergerak. Tarik napas lagi. Kamu melangkah maju bukan dalam takut, bukan dalam terburu-buru, tetapi dalam keyakinan yang tenang. Ceritamu belum selesai. Ini baru mulai. Kalau penguatan ini menyentuh sesuatu yang dalam di dirimu, jangan biarkan berhenti di sini. Tulis di komentar kalimat sederhana sebagai tanda persetujuanmu pada proses ini. Misalnya, aku siap. Lalu ceritakan bagian mana yang paling berbicara kepadamu, biar itu menjadi awal dari kesaksianmu sendiri, awal dari bab yang lebih jernih. Pastikan kamu mengikuti akun ini supaya kamu tidak ketinggalan pesan berikutnya. Ruang ini dibuat untuk menguatkan batinmu, menajamkan kejernihanmu, dan menyiapkanmu untuk apa yang sedang bergerak ke arahmu. Tetap dekat. Kita baru mulai. Hidup masih bicara. Gerak masih berlangsung. Dan ceritamu masih terbuka. Tetap berakar. Tetap siap. Tetap selaras. Karena ketika waktunya tiba, tidak ada yang bisa menghentikan apa yang memang sudah menjadi bagianmu.